sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Suendar. Saya sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah tahun 2021. Saya berkuliah di Institut Pariwisata Trisakti, sekarang di semester kelima. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai fasilitas yang ada di Tebet Eco Park. Nah, untuk itu buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton video ini, like, subscribe bila perlu. Oke, thank you. Oke, dari pintu masuk kita langsung belok ke kanan aja. Kita menuju ke fasilitas yang pertama. Nah, fasilitas yang pertama ini yaitu Infinity Link Bridge. Nah, ini adalah jembatan, salah satu jembatan yang menghubungkan antara Taman Utara dan Taman Selatan yang dipisahkan oleh Jalan Tebet Timur. Oke guys, jadi hari ini kita sedang berkunjung ke Tebet Eco Park. Jadi kebetulan kita datangnya pas habis hujan ya, jadi cuacanya agak sejuk gitu, dan bisa dilihat ini agak banjir dikit ya. Kebetulan kita datang habis hujan. Oke, let's go. Oke guys, jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa petunjuknya. Nah, ini untuk kapasitas maksimalnya, kemudian dan lain-lain, ada semua di situ. Nah, kita berjalan sambil bisa menikmati pemandangan yang ada di depan, seperti pemandangan taman yang ada di sebelahnya, kemudian ada juga pemandangan sungai. Kita jalan sedikit ke depan, kemudian melihat ada sebuah tempat. Nah, di situ terdapat sebuah tulisan yang mana menyatakan bahwa Tebet Eco Park ini diresmikan pada April tahun 2022 oleh Gubernur Jakarta pada waktu itu, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, untuk ukuran dari Tebet Eco Park ini sendiri yaitu seluas kurang lebih 7 hektar. Nah, sekarang kita sedang berada di atas jalan yang memisahkan antara Taman Utara dan Taman Selatan. Nah, bisa dilihat ini kondisinya. Belum sampai ujung, ada tangga untuk turun, kita langsung turun ke bawah. Nah, kemudian kita langsung ke kanan untuk melihat fasilitas lainnya. Nah, untuk fasilitas ini yaitu ada outdoor fitness. Nah, untuk syarat dan ketentuannya tertulis dengan jelas di situ apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, untuk fasilitasnya banyak yang bisa digunakan. Silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian jalan sedikit ke depan, kita bertemu dengan children playground. Nah, di sini terdapat juga petunjuk arah di bawahnya. Nah, langsung kita ikuti. Di dekat children playground ini juga terdapat parkir sepeda yang bisa menampung kira-kira sebanyak kurang lebih 4 sepeda. Nah, kemudian ini playground, kemudian ada peraturan-peraturannya. Kemudian kita lanjut lihat playgroundnya. Sini banyak ada mainan perosotan, ada rumah-rumahan, kemudian ada terowongan juga. Nah, di depan kita melihat seperti trampolin ya, bisa dipakai untuk anak-anak. Kita jalan sedikit, ini ada seperti panjat tebing, kemudian ada yang sedang berkemah, ya, camping ala-ala begitu. Kemudian di depan ada seperti permainan Ninja Warrior. Nah, untuk anak-anak pasti sangat senang yang suka beraktivitas di luar ruangan. Nah, untuk playgroundnya bisa dilihat anak-anak sedang bermain seperti panjat tebing dan juga perosotan.
Kemudian kita lanjut ke forest buffer. Nah, di area ini kita serasa seperti sedang berjalan di tengah hutan yang sangat terjaga ekosistemnya. Terlihat ada sebuah burung yang menunjukkan bahwa ekosistem di tempat ini masih sangat terjaga keasriannya. Kemudian kita sampai di jembatan untuk melewati sungai. Kita jalan sedikit ke depan untuk mengunjungi tempat penitipan hewan. Sekedar informasi saja, untuk hewan peliharaan tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam Tebet Eco Park ini. Oleh karena itu, pengelola menyiapkan tempat khusus untuk penitipan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Nah, jangan khawatir, untuk hewan peliharaan Anda tidak akan merasa bosan karena di sana sudah disiapkan tempat bermain agar mereka tidak merasa seperti di kandang dan di rumah. Kemudian jalan sedikit kita sampai di Community Garden. Community Garden ini adalah kawasan wadah bagi komunitas lokal untuk beraktivitas atau bercocok tanam, serta untuk kegiatan edukasi, berkebun bagi anak-anak, sekolah maupun umum. Zona inilah yang dahulu merupakan tanam bibit. Di sini juga terdapat aturan serta informasi yang ada di Tebet Eco Park. Nah, untuk kejelasannya bisa di pause videonya atau silahkan dilanjutkan. Kemudian jika kalian merasa sedikit lapar dari Community Garden ini, kalian tinggal jalan keluar. Kalian akan bertemu dengan para pedagang. Kalian bisa membeli sedikit cemilan atau makanan. Di situ juga tersedia kantin Tebet Eco Park yang menyediakan berbagai macam minuman dan juga makanan. Nah, saya mencoba makan di sini, yaitu saya memesan nasi ulam dan teman saya memesan nasi kebuli. Untuk nasi ulam ini isiannya cukup beragam, ada telur dadar, kemudian ada serundeng, ada lalapan serta sambal. Sambalnya itu yaitu sambal cumi. Nah, untuk nasinya sepertinya dia menggunakan nasi uduk dan harganya cukup murah, yaitu di 15 ribuan saja. Silahkan dicoba. Oke, cukup sampai di sini saja petualangan kita. Karena hari sudah semakin gelap, oleh karena itu kami tidak bisa melanjutkan perjalanan kami. Nah, apabila kalian ingin kami bahas lebih lanjut, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.